Pak Rahmat. Ada muncul seperti ini, makna Bapak Ibu ya. Sudah muncul berapa dolar Bapak Ibu? 5 dolar. Apakah ada yang mau saya kirimkan PayPal dolar? Mau. 1 dolar ya Bapak Ibu ya. Jangan 5, rugi saya. Mau 1 dolar mau. Mau Pak. Jangan 2 dolar, rugi saya. Mau. 1 aja contohnya, 1 dolar. Mau Pak. Mau. Bang, Siap. $1. Bukit tinggi Pak Robi. Dan 1. Tumpur bandar Pak, kalau banyak-banyak. Mau. Oke, sebelumnya nanti kita akan praktek. Bapak Ibu bisa praktek sendiri, tapi saya sudah sukses. Saya sudah transfer 5 dolar ke kolega saya. Nah, tadi saya pilihannya itu adalah sending to a friend. Jadi, si penerima, saya bisa cek di aktivitas, si penerima itu akan terima bulat 5 dolar atau berapa dolar pun tanpa ada potongan sama sekali. Nah, seperti ini. Saya pakai EAI Conference karena akun saya tadi itu untuk conference. Nah, seperti ini. Terimanya 5 dolar, dibayar oleh. Nah, ini adalah EAI Conference saya. Ketika saya mau transaksi untuk conference, saya masukkan saldonya ke sini, gitu. Karena untuk transaksi biaya ke publisher. Nah, seperti itu. Ini masuknya 5 dolar. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya mau kirim balik ini. Saya mau kirim balik. Rugi dong saya 5 dolar tadi nggak diganti rupiah kan? Nah, tadi kan saya yang mengirim. Sekarang Pak Rahmat kirim balik. Pak Rahmat kirim balik ke saya. Ini kirim ya di sini Bapak Ibu ya. Ini kan sama nih tampilan kita ya. Kirim balik ke saya. Tapi kali ini dia bukan mengirim sebagai kawan, tapi dia mengirim sebagai mitra bisnis. Oke, berikutnya. Bayar barang atau jasa. Di sini keterangan bayar barang atau jasa. Saya mau ini Bapak Ibu, saya nggak mau sending to a friend. Kalau kita mau ubah, bisa seperti ini. Mengirim ke teman atau bayar barang atau jasa. Saya mau pilih bayar barang atau jasa. Tambahkan catatan di sini adalah proofreading payment. Kalau sudah, lanjutkan. Oke? Kirim pembayaran sekarang. Apakah saya terima dolarnya itu 5 dolar atau bukan? Saya akan logout dulu lagi. Saya login lagi. Berapa yang saya terima Bapak Ibu? Nah ini, perhatikan Bapak Ibu. Pending. Keterangannya apa? Ditahan. Kenapa seperti itu? Ketika kita melakukan transaksi yang namanya bisnis, kita kirim duit. Ini Pak Rahmat proofreading payment. Dia kirim duit ke saya. Tapi saya tidak terima duit ini. Saya belum terima duit ini. Kenapa? Karena Pak Rahmat masih harus periksa apakah betul memang kegiatan jasanya yang sudah dibayar ini sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, Pak Rahmat harus yang namanya melakukan confirm receipt payment. Saya logout dulu di sini ya, Bapak Ibu ya. Perhatikan ya, ini keterangannya itu ditahan. Jadi, kalau ada yang mau menipu, Bapak Ibu itu aman. Karena uangnya itu masih di Ibu, di Bapak Ibu, bukan di si penerima. Saya logout dulu nih, perhatikan Bapak Ibu. Saya logout dulu, saya perhatikan Bapak Ibu.
Oke, perhatikan pembayaran terkirim di sini ya Bapak Ibu. Nah di sini, ada ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, Bapak Ibu, paper Bapak Ibu sudah accept, sudah Bapak Ibu bayar. Tetapi Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu belum publish, jangan tekan konfirmasikan penerimaan ini. Kecuali ada kesepakatan tertentu ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak dikonfirmasikan, artikel enggak publish. Bapak Ibu enggak terbit artikelnya, si penerima duit juga konfirmasikan penerimaan, konfirmasikan. Maka dana tersebut barulah diterima oleh si penerima duit tadi. Saya login. Saya login. Berapa yang saya terima Bapak Ibu? Wah, ada yang request duit ini sama saya. Enak banget. Saya ini ya Bapak Ibu ya. Payment from Rahmat Hidayat. Saya terima berapa Bapak Ibu? $4.50. Saya terimanya $4.50. Kenapa? Karena yang namanya bertransaksi, ketika ada yang transaksi, yang membayar adalah yang menerima duit. Beda sama sending to a friend. Sending to a friend, PayPal fee itu tidak ada, karena itu dianggap hanya kirim saldo biasa. Tetapi ketika namanya bisnis, purchase an item or service, maka yang membayar fee-nya adalah si penyedia jasa. Jadi dalam hal ini adalah misalnya yang bayar ke jurnal, maka yang membayar fee-nya adalah jurnal. Beda kalau Bapak Ibu transfer bank. Kalau Bapak Ibu transfer bank, yang membayar charge-nya adalah Bapak Ibu, bukan pihak jurnalnya. Tapi kalau dengan menggunakan PayPal, yang membayar itu adalah pihak jurnalnya. Dan ini juga ada yang namanya refund. Kalau memang bermasalah di kemudian hari, kita bisa refund dalam waktu 180 hari 6 bulan. Jadi usahakan terbitnya itu dalam range 6 bulan. Kalau udah lewat 6 bulan, maka dana ini hangus, tidak bisa diapa-apain lagi. Sampai saat ini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Ada Pak? Ya. Tadi saya baru Pak, untuk minta ya, pakai fitur minta. Ya, request payment. Nggak mau saya kasih, Pak. Oke, silahkan Pak. Itu yang paling atas Pak, Muhammad Nasirin itu. Yang mana, Pak? Yang Muhammad Nasirin Pak. Ini Pak ya. Nah, bisa. Alhamdulillah dapat $1 Pak. 1,11 ya. Ya, ada juga dari Anjarwanto. Nah, sebagai contoh nih. Ini Bapak Ibu masuk ke saya kan, ini kan keterangan ini masuk. Saya tahu nih siapa yang request payment, siapa yang melakukan pembayaran ini tahu. Nah, inilah mudahnya PayPal. Nah, saya asumsikan itu adalah misalnya Pak Anjarwanto ini ya, bill from Anjarwanto. Pending, apain pula dia payment request. Nah, kalau dia payment request, saya tinggal request ini, Pak Anjar online ya. Saya kirim send payment $1. Nah, ini saya kirim $1 nih Bapak Ibu. Ada minta konfirmasi sebentar, karena ada transaksi yang terlalu banyak, diasumsikan ini nanti khawatirnya itu adalah hijack. Jadi saya stop share dulu sebentar, saya login dulu. Nah, seperti ini. Tadi ada yang request payment $1 ya sama saya ya. Nah, ini saya bisa kenapa ini siapa yang request ini. Saya misalnya request $1. Saya tinggal bayar aja nih, pay $1.
Coba ke Martin, Pak. Send payment now. Oke, bisa dicek Pak Anjarwanto, apakah masuk $1, di refresh saja. Ini kita praktek ya Bapak Ibu, ini cuma cukup ini yang terakhir, nanti kita akan coba koneksikan dengan kredit card Bapak Ibu. Masuk Pak Anjar? Pak Anjarnya nggak aktif Pak, yang aktif aja. Aktif dia Pak, ini dia nampak ini batang hidungnya ini Pak. Sebentar, sabar. Nah itu suara dia itu Pak. Masuk. Masuk ya? Ya masuk. Cair. Masuk, balikkan ya $10 sama saya ya. $0,66 Bang. Sedekah Ramadan. Warga Ramadan. Oke, sampai saat ini close dulu, stop. Stop artinya berarti Bapak Ibu sudah tahu yang namanya sending money, send money, request payment, sudah tahu ya, sudah paham Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang bagaimana kita menghubungkan kartu kredit kita dengan PayPal? Berarti ini saya log out dulu. Saya kembali ke akun kawan saya. Nah, Bapak Ibu punya kredit card, usahakan punya kredit card ya Bapak Ibu ya. Usahakan punya kredit card. Nah, bagaimana kredit card Bapak Ibu di sini dengan tampilannya seperti ini? Ada namanya ringkasan, kirim dan minta, ada wallet, ada penawaran. Nah, kita klik wallet. Oke, ada wallet. Di sini Bapak Ibu ada dua hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah menghubungkan kartu kredit. Jika Bapak Ibu tidak ada saldo PayPal, Bapak Ibu bisa menggunakan limit dari kredit card Bapak Ibu untuk bertransaksi di sini. Gitu. Limitnya bisa digunakan untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua, jika punya saldo yang cukup banyak, Bapak Ibu mau withdraw, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Masukkan debit card. Bapak Ibu, biasa kalau ATM itu ada nomornya 16 digit, nah masukkan ke sini. Nah, sebagai contoh ini adalah kartu kredit. Saya nggak akan masukkan nomor kartu kredit saya hanya kasih tahu contoh. Bapak Ibu langsung praktekkan di komputer Bapak Ibu kartu kreditnya. Masukkan nomor CC di sini Bapak Ibu. Kartu kredit apa saja, terserah. Yang penting nomor depannya itu 16 digit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan dulu kartu kredit Bapak Ibu itu bentuk jenisnya itu apa? Visa kah, Mastercard kah, American Express kah, Discover kah? Kalau umumnya yang dimiliki itu dua orang itu adalah ini, Visa dan Mastercard. Kalau sudah, masukkan tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa itu adalah misalnya 0224, 03 2023, nah seperti itu. Kemudian kode keamanan. Kode keamanan ini 3 digit di belakang. Biasanya itu ada 3 digit nomor kode di belakang itu yang bisa Bapak Ibu tahu, nampak berapa kodenya gitu. Oke, kalau sudah, next-kan saja. Dia akan otomatis masuk ke PayPal. Nah, sebagai contoh saya akan testing. Perhatikan. Jadi saya stop dulu biar karena ini data rahasia, saya stop dulu. Saya testing dengan kartu kredit saya, tapi ini saya sudah stop. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Nah ini saya sudah konekkan kartu saya Visa seperti ini. Jadi saya tinggal transaksi saja. Jika memang ada transaksi, saya bisa langsung konekkan. Nah seperti ini. Jadi nggak perlu saldo PayPal lagi untuk mengkoneksikan dengan Visa. Gitu. Jadi saya mau bayar apapun, kalau memang nggak ada saldo, saya bisa ambil dari Visa ini gitu. Karena ketika melakukan pembayaran, mau kirim duit, misalnya ke sini, saya pilih, misalnya $5. Nah ini, silakan menambahkan opsi pembayaran. Saya tinggal tambahkan saja yang sudah ada. Gitu. Nah ini minta diulangi lagi kartu yang baru. Berarti kartu yang tadi yang sudah terdaftar harus diisi lagi di sini. Nah, gitu. Maka Bapak Ibu bisa melakukan transaksi pembayaran apapun dengan menggunakan PayPal tanpa harus ada saldo PayPal. Itu dia. Itu yang cukup mudah, cukup safety saya bilang. Bahwa yang namanya pembayaran dengan PayPal itu betul-betul sangat aman, Bapak Ibu, betul-betul sangat aman. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika Bapak Ibu ada apa bahasanya, nggak ada saldo, nggak ada ini, ya koneksikan saja kartu kredit Bapak Ibu dengan PayPal, maka sudah selesai prosedur pembayaran yang dilakukan. Mungkin itu aja. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah bisa melakukan yang namanya transaksi PayPal. Karena sudah terdaftar, sudah bisa request, sudah bisa terima duit, sudah ada konfirmasi by phone dan by email, maka sudah aktif. Tinggal koneksikan dengan kartu kredit saja. Mungkin itu aja dari saya. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Dobi. Sedikit Pak Robi bertanya. Ya. Ya, ini bisa langsung ya? Iya, silakan Pak. Oke. Kemarin saya sudah punya akun. Mohon maaf, yang bertanya disebutkan nama dan institusi dari mana. Terima kasih. Oke. Nama Muhammad Nazirin dari Kendari. Baik, saya mau tanya Pak Robi. Ini kemarin kami beli akun Zoom ya. Yang bayar pakai Zoom, pakai PayPal. Yang $200 itu, yang $19,99. Totalnya sekitar $200. Saya lihat kurs dolar saat kemarin sekitar 14.900. Kalau dirupiahkan itu sekitar nggak sampai 3 juta. Tapi kenapa terpotong di kartu kredit itu sekitar 3 juta lebih, ada selisih sekitar 150-an. Itu bagaimana itu, Pak? Kira-kira biaya apa yang sisanya? Terima kasih. Nah, biasanya begini, Pak. Kalau Bapak cek di Google, misalnya $1 itu 14.100, 14.500 contoh. Tapi itu adalah kurs dolar biasa, bukan kurs beli atau jual. Sama kayak kita beli dolar itu jadinya 14.800. Tapi ketika jual, harga itu turun jadi 14.500. Bapak ketika melakukan transaksi dengan PayPal, Bapak itu menggunakan kurs beli. Kurs beli PayPal itu ada dua. Apakah mengikuti harga standar PayPal, apakah mengikuti harga standar bank.
Nah, Bapak Ibu ketika melakukan transaksi ini disuruh milih mau ngikutin harga bank atau harga PayPal. Tapi kalau di Zoom setahu saya nih, mana tahu saya salah, mohon maaf. Setahu saya dia akan mengikuti standar bank. Makanya Bapak Ibu transaksi itu lebih mahal. Kalau PayPal itu selisihnya itu paling jadi cuma 50.000, 70.000. Tapi kalau sampai 100.000, 200.000 itu biasa standar bank gitu. Jadi bukan di sisi kartu kreditnya ya? Ya, kartu kreditnya lah Pak, by bank. Bapak kan bayar pakai Visa kan atau kredit card kan? Nah, jadi ngikutin banknya kredit card Bapak Ibu gitu, Bapak itu. Yang kedua Pak Ruby, oke saya paham. Yang kedua debit ini yang agak ribet saya lihat. Saya pernah pasang debit tapi nggak bisa nyambung gitu. Kalau debit Pak, Bapak Ibu ada salah persepsi sebenarnya. Debit itu bukan untuk melakukan pembayaran. Yang bisa melakukan pembayaran itu ada kredit card. Debit itu digunakan jika Bapak Ibu punya saldo, mau di withdraw. Withdraw itu artinya Bapak Ibu punya saldo $1.000, mau dipindahkan ke bank. Bapak Ibu, itulah gunanya debit card. Itu dia. Jadi debit card itu bukan untuk melakukan transaksi pembayaran, tapi melakukan yang namanya withdraw dari PayPal masuk ke bank. Ke bank kredit card itu. Prosedurnya gimana kalau debit yang diinput kartu? Kartu debit Bapak kan ada 16 digit depan itu kan Pak? Ya. Nah, ketika Bapak melakukan transaksi debit, yang diminta itu adalah nomor 16 digit, itu yang pertama. Alamat Bapak itu harus sesuai, alamat bank, alamat KTP, alamat PayPal. 3 itu harus sama, nggak boleh beda titik koma. Jadi kalau pindah rumah, pastikan dulu alamatnya itu benar pindah. Kenapa? Ketika nanti Bapak withdraw duit, pihak bank ketika melihat saldonya, misal withdrawnya 16 juta, pihak bank itu berhak menolak atau menerima. Jadi kalau alamat nggak sama semua, pihak bank pasti tolak. Gitu. Tapi kalau sama semua, pihak bank pasti akan terima. Itu dia. Kalau debit harus verifikasi ke bank lagi ya? Atau gimana? Iya Pak, betul. Minimal alamat Pak. Itu yang ribet memang. Iya betul. Kartu kredit saya lihat langsung aja biar alamat. Iya, kartu kredit kalau Bapak apply, pasti itu dibanyak minta dan data itu sudah sampai ke seluruh dunia kalau kartu kredit gitu. Itu enak ya. Oke. Makanya lebih enak pembayaran itu dengan menggunakan kartu kredit. Itu dia. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Pak Robi, Ya. ini misalnya ada kejadian begini, akun saya atau device saya diambil sama orang, kan bisa gunakan PayPal saya. Mohon maaf. Ya. Perkenalkan diri dulu. Oh, baik Pak, saya Usman dari Makassar. Maaf. Silakan Pak. Ya Allah, semangat tanya sama Pak Robi ini. Iya, Pak. Iya Itu, tadi. Pak. Ya, lanjut Pak ya. Misalnya Iya. device saya hilang. Terus kan masih kebuka semua atau tersimpan passwordnya di browser, jadi kalian bisa akses. Ini kan kalau misalnya kayak internet banking atau mobile banking kan itu ada kode pengaman untuk melakukan transaksi. Kalau di PayPal ada nggak untuk fitur itu? Ada Pak. Di PayPal itu bisa kita minta, ada namanya 2 security tambahan. Ketika Bapak misalnya tiba-tiba nih, laptop hilang, contoh gitu Pak ya? Iya Pak. Contoh laptop hilang dan Bapak passwordnya itu tersimpan di komputer, betul ya? Iya Pak, betul. Betul. Apakah Bapak bisa ada security tambahan ketika melakukan transaksi PayPal? Ya saya gini Pak, ini yang secara aman Pak ya. Kalau sudah selesai melakukan transaksi PayPal dengan rekening, hapus langsung rekeningnya itu dulu. Tapi Pak lupa ngapus, bagaimana caranya? Ketika lupa menghapus, maka Bapak Ibu ya kerugian itu didapat oleh Bapak Ibu langsung. Nggak ada security tambahan. Karena udah connect kan? Gitu. Karena sudah connect antara PayPal dengan rekening, dengan credit card. Gitu. Jadi kalau memang mau safety, ketika sudah selesai melakukan transaksi pembayaran, langsung di-delete saja credit card-nya dari PayPal. Mau bayar lagi, koneksikan lagi. Nggak ada masalah kalau di PayPal seperti itu. Gitu. Itu yang paling aman. Jangan disimpan. Kalau saya
kredit card saya itu nggak pernah saya konekkan dengan PayPal. Karena saya transaksinya itu kebanyakan menggunakan saldo begitu. Mungkin itu aja. Mungkin silakan ada lagi yang lain. Oh, jadi pada saat si aja baru dikasih connect ke ini Pak ya, ke Iya, kapan pada saat mau transaksi saja Pak, baru dikoneksikan. Kalau enggak, tidak usah. Gitu. Terima kasih Pak Robi. Ya, silakan Pak yang lain mau bertanya. Izin Pak, Ya, saya Injo Pak dari Dermagung, Medan. oh udah. Iya Pak, masalah limit kartu kredit Pak, bagaimana Pak? Nah, kenapa Pak? Nah, kalau kita punya, biasa kan limit untuk kartu kredit kan sekitar limit 3-5 juta. Ya, terus Pak? Ah, kalau di luar dari limit tersebut bagaimana untuk tindakan pembayaran Pak? Misalnya gini Pak, kecil kali Pak ya, 3-5 juta. Biasanya kredit card itu limit paling kecil sepengetahuan saya itu 15 juta Pak. Jadi Bapak ketika melakukan transaksi PayPal, limit Bapak itu 15 juta tadi lah Pak. 15 juta dalam rupiah itu sekitar $1.000. Maka Bapak bisa melakukan transaksi sebanyak $1.000. Kalau limitnya kecil, Bapak request aja Pak ke merchant kredit cardnya untuk tambah limit gitu. Jadi usahakan memang ketika kita mau transaksi PayPal yang limitnya besar, pastikan kita memang punya kredit card dengan limit yang cukup besar juga. Bagaimana solusinya jika limitnya itu kecil? Kita mau transaksi besar, saldo PayPal kita nggak ada. Kita bisa beli saldo PayPal resmi. Nah, resmi ada, tapi kena charge, kena potong. Dari layanan yang namanya Thrift. Tapi ada charge-nya ya, ada potongannya. Dan itu potongan itu dibebankan ke kita. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Silakan yang lain. Yang bertanya Pak Robi. Ya, silakan Pak Indra. Gini Pak Robi, kan kita misalkan pembayaran saldo kita dalam bentuk dolar, lalu harus melakukan pembayaran dalam bentuk euro. Bagaimana cara mengekuivalenkan pembayaran tersebut menggunakan mata uang selain dari dolar? Terima kasih, Pak Robi. Di PayPal itu Pak ada yang namanya kalkulator currency. Jadi misalnya Bapak ini nanti Bapak boleh cek di PayPal. Misalnya Bapak minta biayanya itu misalnya 275 euro. Anggaplah bayar jurnal 275 euro. Bapak saldonya itu kan dalam dolar. Bapak tinggal masukkan aja 275 euro di PayPal. Berapa dolarnya akan muncul? Bapak tinggal bayar. Ada memang namanya currency calculator. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, request payment dari pengelola jurnal supaya lebih safety. Ketika dia request Bapak yang request payment, dia suruh request payment dari Bapak. Bapak akan dapat yang namanya email, Bapak tinggal klik itu bayar dan itu dalam euro. Kalau dia mintanya dalam euro. Kalau dia minta pound sterling, Bapak tinggal bayar dalam bentuk pound sterling, otomatis tercurrency dia gitu. Itu dia Pak Indra ya. Di PayPal ada fiturnya itu kok. Silakan lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggak ada, saya kembalikan ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Robi yang sudah menyampaikan materi seputar dunia PayPal. Barangkali di sebagian kita, termasuk saya, ini dunia baru. Kita kan newbie gitu ya, dunia publikasi ini. Nah, jadi pada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan juga kami persilakan sebelum kita tutup sesi ini. Karena sudah hampir setengah 4 di Medan sekitarnya ini sudah hampir sholat asar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dipantau di mana di chatnya sebentar ya.
Nah, itu sudah saya share dan untuk sertifikatnya ya Bapak. Jadi silakan dipantau chatnya itu untuk request sertifikat ke pihak RJI. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil itu dieksekusi, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, barangkali kita padakan jumpa kita sampai di sini. Bagi yang di Medan sekitarnya, selamat menunaikan sholat asar sebentar lagi. Dan mohon maaf kami atas nama pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia Sumatera Utara, andaikan ada kekurangan di sana-sini dalam sesi acara kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Robi Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mesran. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo Pak Dodi, sehat Pak Dodi. Terima kasih ilmunya Pak Robi. Ya, sama-sama Ibu. Pak Dodi. Terima kasih ilmunya, barakallah, sukses Terima kasih, Pak selalu. Robi. Sama. Terima kasih saldo PayPal-nya Pak Robi, belum dikirim tadi itu. Tolong dikembalikan saldo PayPal saya ya. Makasih Pak. Siap Pak Robi. Makasih Pak Robi udah masuk Robi $10. baik. Tolong Pak Robi sedekahnya $10. Dan mohon link sertifikat untuk tidak dibagikan ke teman-teman kolega karena ini untuk yang aktif di Zoom. Bagi yang aktif di YouTube silakan DM Instagramnya Relawan Jurnal Indonesia dan mohon Bapak Ibu untuk subscribe YouTube-nya Relawan Jurnal Indonesia demi keberlangsungan organisasi RJI semakin jos ke depan, insya Allah. Silakan. Jadi Ya Pak Robi. Iya Bu Jul dulu ya, silakan Bu Jul. Pak Dodi, ini yang ada di sini sudah bisa mengisi Google Form untuk sertifikat. Apa perlu diajari? Sudah saya share